dan memaparkan materi mengenai peran fisioterapi pada peripheral artery disease. Sebelumnya, izinkan kami di sini untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Arum dengan NIM akhir 123 yang bertugas sebagai mencari intervensi fisioterapi dan evidence-based practice. Lalu ada Fadila Sekar Ayu yang bertugas mencari diagnosis dan klasifikasi masalah fisioterapi dan tujuan fisioterapi. Lalu ada Maria Natalina Ginting yang bertugas mencari tanda dan gejala klinis dan pemeriksaan fisioterapi. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Rifani, yang bertugas mencari contoh studi kasus dan kesimpulan. Dan yang terakhir ada Raifa yang bertugas mencari pengertian dan dasar teori, serta etiologi dan faktor resiko. Baik, langsung saja kita akan masuk pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian dan dasar teori yang akan dijelaskan oleh Raifa. Pertama adalah pengertian dan dasar teori. Peripheral artery disease atau PAD merupakan penyakit yang menyerang sistem peredaran darah di luar jantung dan otak yang disebabkan oleh aterosklerosis. Khususnya PAD merujuk pada penyempitan arteri yang mengalirkan darah ke kaki, perut, lengan, dan kepala. Namun, kasus paling umum melibatkan arteri di kaki. Next. Yang kedua adalah pengertian dan dasar teori. Yang pertama adalah proses patofisiologi, yang kedua adalah mekanisme nyeri. Untuk proses patofisiologi yang pertama adalah kerusakan endotel pembuluh darah, yang kedua adalah penumpukan plak, lemak, kolesterol, dan kalsium. Yang ketiga adalah penyempitan lumen arteri, yang keempat adalah penurunan perfusi jaringan, yang terakhir adalah iskemia saat aktivitas. Yang kedua adalah mekanisme nyeri. Yang pertama adalah saat aktivitas, kebutuhan oksigen akan meningkat. Yang kedua adalah aliran darah tidak mencukupi. Yang ketiga adalah terjadi penumpukan asam laktat. Yang terakhir adalah menimbulkan nyeri kas atau claudicatio. Next. Yang terakhir adalah etiologi dan faktor risiko. Yang pertama adalah etiologinya. Penyebab utama PAD adalah aterosklerosis, penumpukan plak pada arteri perifer yang menyebabkan penyempitan, kekakuan pembuluh darah, dan penurunan aliran darah. Yang kedua adalah faktor risiko. Yang pertama adalah merokok, diabetes mellitus, hipertensi. Yang terakhir dislipidemia atau kolesterol tinggi. Selanjutnya, ada tanda dan gejala klinis. Tanda dan gejala klinis yang didapatkan yaitu ada claudicatio intermittens, kadang tidak khas karena neuropati. Kemudian, ada nyeri istirahat pada stadium lanjut. Lalu ada kaki dingin, pucat, atau cyanosis. Lalu perubahan kulit seperti kering, tipis, dan rambut berkurang. Kemudian ulcus diabeticum atau luka sulit sembuh. Lalu ada pulsasi perifer menurun atau hilang. Kemudian parestesia atau baal. Kemudian ada penurunan sensasi akibat resiko cedera tinggi dan kelemahan otot dan cepat lelah. Lalu pemeriksaan yang dapat dilakukan ada anamnesis, meliputi riwayat diabetes mellitus, nyeri saat berjalan, dan riwayat ulkus. Kemudian ada pemeriksaan fisik yang meliputi inspeksi dan palpasi. Inspeksi meliputi warna kulit, luka, dan deformitas. Palpasi meliputi suhu kulit dan pulsasi arteri. Lalu nyeri diukur dengan NRS, sensorik dengan monofilamen, vibrasi, nyeri, dan suhu. Kemudian ada pemeriksaan spesifik yaitu dengan pemeriksaan Michigan Neuropathy Screening Instrument atau MNSI, lalu pemeriksaan keseimbangan yang meliputi statik dan dinamis. Statik menggunakan Modified Clinical Test for the Sensory Interaction on Balance atau disingkat MCTSIB, lalu dinamis dengan Time Up and Go Test atau TUG. Lalu kekuatan otot ekstremitas bawah diukur dengan 5 times sit to stand test atau
5-STS. Lalu fungsionalnya diukur dengan 6-minute walk test dan observasi pola jalan. Yang selanjutnya ada diagnosis dan klasifikasi penyakit PAD. Diagnosis medis penyakit PAD itu didefinisikan sebagai penyempitan atau sumbatan pada arteri di tungkai. Biasanya bagian bawah yang disebabkan oleh aterosklerosis. Akibatnya, suplai oksigen ke jaringan di kaki jadi tidak mencukupi kebutuhan metabolik. Untuk tingkat keparahan PAD memakai klasifikasi Fontaine yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap asimptomatik, yaitu pasien belum merasakan keluhan apapun, tapi sudah ada penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, ada tahap claudication ringan atau sedang. Dibagi menjadi 2, yaitu 2A ringan dan 2B sedang. Gejalanya nyeri otot di tungkai saat berjalan dan nyeri ini hilang jika istirahat. Ini disebut juga claudication intermittent. Tahap yang ketiga, nyeri istirahat, di mana pasien sudah merasakan nyeri di kaki meskipun sedang diam atau tidur. Yang keempat, ulkus atau gangren. Di tahap ini paling berat, sudah muncul luka terbuka atau jaringan mati. Yang selanjutnya ada masalah fisioterapi dan tujuan fisioterapi. Masalah fisioterapi yang ditemukan yaitu nyeri tungkai saat berjalan, nyeri istirahat, perubahan warna kulit, kaki terasa dingin, perubahan trofik, denyut nadi perifer melemah atau tidak teraba, waktu pengisian kapiler lebih besar 3 detik, artinya aliran darah balik ke ujung jari lambat. Tujuan fisioterapi. Tujuan fisioterapi yaitu pertama, nyeri tungkai berkurang sampai skalanya di bawah 3. Yang kedua, denyut nadi perifer teraba meskipun minimal dorsalis pedis positif. Yang ketiga, warna kulit kembali normal, tidak pucat atau kemerahan abnormal. Yang keempat, ekstremitas teraba hangat menandakan perfusi membaik. Yang kelima, tidak terjadi ulkus baru, artinya kita cegah progres ke tahap 4. Yang selanjutnya ada intervensi untuk fisioterapi, di mana intervensi terapi sendiri bertujuan untuk memperlambat progresivitas penyakit, merangsang sirkulasi kolateral untuk mengatasi insufisiensi perfusi, meningkatkan kapasitas fungsional berjalan, mengurangi nyeri dan gejala claudication, dan meningkatkan kualitas hidup pasien, di mana semua program latihan harus bersifat progresif dan secara individual. Kemudian ada intervensi yang pertama, yaitu Supervised Exercise Therapy atau SET, di mana protokol yang digunakan dalam Anderson et al. 2024 meliputi warm up atau pemanasan selama 5 menit jalan santai, ditambah dengan stretching statis tubuh atas dan bawah. Kemudian ada latihan inti, di mana meliputi 50 menit latihan intermittent di treadmill dengan kecepatan awal 2 mph atau lebih rendah sesuai dengan toleransi pasien dengan grade 0%. Kemudian pasien berjalan hingga claudication sedang sampai berat, lalu istirahat. Setelah itu, pasien lanjut berjalan setelah nyeri mereda dengan mencapai total 50 menit. Progresi, grade naik 1-2% atau kecepatan naik 0,5 mph jika pasien mampu berjalan 8-10 menit kontinu. Selanjutnya ada cool down atau pendinginan berupa 5 menit aktivitas serupa warm up. Berikut dosis SET berdasarkan dengan artikel, di mana parameter frekuensi direkomendasikan adalah 3-5 kali per minggu dengan durasi sesi yang direkomendasikan adalah 30-60 menit per sesi.
Dengan durasi program SET sendiri minimal 12 minggu atau selama 3 bulan, dan jika ingin optimal maka mencapai 24 minggu atau 6 bulan. Dengan intensitas jalan hingga claudicatio sedang atau moderate, istirahat lalu diulangi lagi dengan progresi naik 1% grade atau 0,5 mph per minggu sesuai dengan toleransi pasien. Dan lokasi SET sendiri fasilitas terpusat di gym atau klinik dengan supervisi tenaga kesehatan. Kemudian intervensi yang kedua ada home-based exercise program, di mana home-based exercise program ini merupakan alternatif jika tidak tersedia. Home-based exercise program terbukti meningkatkan kemampuan berjalan dan kualitas hidup pada pasien dengan PAD. Cara pelaksanaannya adalah pasien diminta untuk mencatat tujuan latihan berjalan dan aktivitas setiap minggu. Program individualnya meliputi mulai dari 10 menit per sesi, kemudian naik 5 menit per minggunya, dengan target akhir 45-50 menit per sesi. Kemudian pasien berjalan hingga mencapai nyeri claudicatio maksimal sebelum istirahat dengan frekuensi sampai 5 kali per minggu dan dapat dikombinasikan dengan panggilan telepon mingguan sebagai support. Berikut merupakan dosis home-based exercise program di mana parameter frekuensi yang direkomendasikan adalah 3-5 kali per minggu dengan durasi awalnya 10 menit per sesi dan progresi ditambah 5 menit per minggunya dengan target mencapai 45-50 menit per sesi dengan monitoring diary harian, pedometer, dan telepon mingguan jika diperlukan. Kemudian intervensi berikutnya ada Nordic walking atau Nordic pole walking, di mana Nordic walking menggunakan tongkat khusus dengan teknik berjalan yang melibatkan otot lengan dan trunk sehingga mengurangi beban pada kaki. Cara pelaksanaannya adalah edukasi dan pelatihan teknik Nordic walking terlebih dahulu selama 1 sesi awal. Kemudian pasien berjalan menggunakan tongkat Nordic dengan teknik sinkronisasi lengan dan kaki yang benar dan dapat dilakukan secara supervised atau fasilitas atau home base. Kemudian ada terapi komplementer lainnya berupa pneumatic compression therapy dengan tujuan meningkatkan aliran darah dan perfusi, mengurangi edema, dan mendukung penyembuhan luka. Dengan cara adanya tekanan pneumatik eksternal intermittent dan pulsatil pada ekstremitas menggunakan pompa, yang akan memberikan efek fisiologis berupa meningkatkan pelepasan nitric oxide sehingga akan mengalami vasodilatasi, meningkatkan perfusi jaringan, mengurangi edema jaringan, dan dengan diindikasikan pada pasien PAD dengan critical limb ischemic dan IC, dengan evidence meningkatkan jarak berjalan pada IC. Kemudian ada terapi komplementer lain berupa functional electrical stimulation atau FES dengan tujuan meningkatkan aliran darah, mengurangi nyeri, dan memperbaiki fungsi otot melalui stimulasi listrik dengan cara aplikasi arus listrik pada otot untuk meniru kontraksi aktivitas fisik. Dengan evidence di mana kombinasi FES dan latihan fisik lebih efektif dibandingkan FES saja. Namun bukti untuk penggunaan mandiri masih terbatas. Saat ini status FES masih dalam investigasi sebagai terapi adjuvan. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan contoh studi kasus, yaitu seorang laki-laki berusia 58 tahun datang ke klinik fisioterapi dengan keluhan nyeri pada betis kanan saat berjalan sekitar 100 meter. Nyeri yang dirasakan seperti kram dan akan hilang setelah istirahat beberapa menit. Pasien juga memiliki faktor resiko, yaitu riwayat diabetes mellitus dan kebiasaan merokok selama 20 tahun. Kondisi ini sangat khas mengarah pada peripheral artery disease. Next, oke. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan bahwa pasien mengalami nyeri saat aktivitas atau claudicatio intermittens tanpa nyeri saat istirahat. Secara inspeksi, kulit kaki tampak pucat, kering, dan rambut berkurang. Pada palpasi, suhu kaki terasa dingin dan denyut arteri dorsalis pedis menurun. Skala nyeri mencapai 5 saat berjalan. Tes fungsional menunjukkan adanya keterbatasan jarak berjalan dan sedikit penurunan mobilitas.
Sehingga diagnosis mengarah pada PAD dengan klasifikasi Fontaine 2. Next. Intervensi fisioterapi yang diberikan meliputi beberapa pendekatan. Pertama, supervised exercise therapy berupa latihan jalan di treadmill selama 30-50 menit dengan frekuensi 3-5 kali per minggu. Latihan dilakukan sampai muncul nyeri. Kemudian istirahat dan dilanjutkan kembali. Kedua, program latihan mandiri atau home based exercise yang dimulai dari 10 menit dan ditingkatkan secara bertahap hingga 45 menit. Selain itu, pasien juga diberikan edukasi seperti berhenti merokok, mengontrol gula darah, serta menjaga perawatan kaki. Terapi tambahan seperti pneumatic compression juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan perfusi. Next. Pada kontraindikasi latihan, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pasien dapat langsung diberikan latihan. Latihan dikontraindikasikan pada kondisi seperti penyakit jantung koroner akut, stenosis aorta berat, sesak napas saat istirahat, serta kondisi inflamasi jantung seperti miokarditis, endokarditis, dan perikarditis. Selain itu, pasien dengan demam atau hipertensi yang tidak terkontrol juga tidak disarankan untuk melakukan latihan terlebih dahulu. Next. Sebagai kesimpulan, PAD merupakan kondisi akibat aterosklerosis yang menyebabkan penurunan aliran darah ke ekstremitas, terutama ditandai dengan claudicatio intermittens. Fisioterapi memiliki peran penting dalam penanganan melalui latihan terstruktur seperti supervised exercise therapy dan home based exercise program yang bertujuan meningkatkan sirkulasi, mengurangi nyeri, dan meningkatkan kemampuan fungsional. Dengan intervensi yang tepat dan edukasi yang baik, kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami lampirkan. Baik, itulah dia pemaparan materi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.